Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, senantiasa kita mengandalkan penyertaan dan pertolongan yang dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kami Tuhan untuk segala berkat-Mu, secara khusus di dalam hari ini, Tuhan memberikan nafas kehidupan, kesehatan. Bahkan Tuhan mengingatkan kami akan setiap aktivitas yang akan kami kerjakan dan akan kami lalui dalam satu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mendengar, mengerti, bahkan tuntunlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia 1 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian firman Tuhan. Ayat ini merupakan kisah pemanggilan dan pengutusan Nabi Yeremia. Kalau kita baca di dalam ayat 5, di sana kita akan menemukan bahwa ternyata Tuhan Allah sudah mengenal, menguduskan, dan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi sejak Yeremia masih ada di dalam kandung. Artinya, pemanggilan itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Memang Yeremia sempat menolak pemanggilan dan pengutusan itu dengan mengatakan, "Aku masih muda." Dalam hal ini, Yeremia mengakui dan menyadari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Itu sebabnya kalau kita membaca sampai ayat 8, bahkan ayat 9 juga, Tuhan Allah meneguhkan dia, Tuhan Allah memperlengkapi dia. Sehingga meskipun Yeremia masih muda, tetapi Tuhan Allah memakainya untuk sebuah rencana yang sangat luar biasa. Kita akan melihat kenapa Yeremia sempat menolak, karena dia tahu sebagai nabi, sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Karena di ayat 10 ada tugas yang sangat berat, pekerjaan yang sangat sulit yang akan dilakukan, dikerjakan oleh Yeremia, yaitu mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, serta membangun dan menanam. Tetapi lagi-lagi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Nabi Yeremia. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, apa pesan firman Tuhan kepada kita lewat kisah pemanggilan dan pengutusan Nabi Yeremia ini? Satu hal yang pasti, bahwa kita boleh hidup di dunia ini itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan Allah. Tuhan Allah mengenal setiap kita masing-masing. Dan dari pengenalan itu, Tuhan mau pakai kita untuk rencananya dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan menyertai, campur tangan, dan memberikan jaminan kepada Nabi Yeremia, demikian jugalah Tuhan
akan menyertai dan memberkati kita. Kita adalah alat Tuhan yang harus berfungsi dengan baik dan benar. Apapun profesi kita, itu adalah pelayanan yang diberikan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, itulah panggilan kita. Dan semuanya itu adalah rencana Allah, karena Tuhan juga mengenal kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kita pribadi lepas pribadi. Maka sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap setia melakukan setiap pemanggilan dan pengutusan Tuhan. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Pengutusan kita adalah menjadi teladan di tengah keluarga, tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, bahkan di gereja kita. Tuhan Allah telah mengutus kita, maka lakukanlah itu sesuai dengan perintahnya. Tunaikanlah tugas pelayanan dengan setia di hadapan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, di mana Tuhan juga memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pelayan yang membawa garam dan terang, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa apapun profesi kami itu adalah bagian dari pelayanan, apapun pekerjaan kami itu adalah bagian dari panggilan Tuhan yang sesuai dengan rencana-Mu. Oleh karena itu Tuhan akan menyertai memberkati kami, karena Tuhan juga mengetahui dan mengenal setiap kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami pribadi lepas pribadi. Satu hari ini seluruh aktivitas kami, hidup kami, keluarga kami, jemaat-Mu, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah senantiasa tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu selalu nyata, yang selalu campur tangan di dalam setiap hari-hari kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.